Bismillahirrahmanirrahim. Judul khutbah kita pada hari ini, Hari Kiamat, Hari Pembalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Judul khutbah kita pada hari ini, Hari Kiamat, Hari Pembalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Halimil Azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyir Rahim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man walahu wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu ajmain. Amma ya ayuhal muslimuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dalam melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada rukun iman yang 6, yang salah satu daripadanya ialah percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat yang disebut juga hari kebangkitan itu tetap akan berlaku, hanya manusia tidak mengetahui kapan berlakunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itulah seluruh umat manusia akan dikumpulkan untuk dihisap segala amal perbuatan mereka yang telah dilakukan ketika mereka di dunia dan akan menerima pembalasan yang setimpal dari alam yang mereka kerjakan dari Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Apabila datangnya hari kiamat, ketika itulah sangkakala ditiup dan seluruh makhluk yang hidup di dunia ini akan mati. Ketika kejadian dahsyat itu menimpa dunia, berlakulah goncangan bumi yang amat mengerikan. Langit-langit beserta isi alam ini akan menjadi kacau balau. Bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, gunung-gunung berterbangan dan hancur, luluh dengan sehancur-hancurnya. Binatang-binatang berguguran, matahari telah digulung sehingga tidak bercahaya lagi. Lautan yang besar meluap-uap dengan gelombang yang bergulung-gulung, menghancurkan dan menelan setiap yang ada di permukaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza tufihu bis-sauri nafkhatu wa ahidatu wa humilatil ardu wal jibalu padukkata dakatan wahidatan fa yauma izin waqa'atil waqi'ah. Kemudian ketahuilah bahwa apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiup dan bumi serta gunung-gunung diangkat dari tempatnya, lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, maka pada saat itu berlakulah hari kiamat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 13-15. Begitulah dahsyatnya keenam kiamat pada tiupan sangkakala yang pertama itu, sehingga jika ada para ibu yang menyusukan anak akan menjadi bingung, wanita-wanita hamil menjadi keguguran, manusia berlari-lari kebingungan dan ketakutan. Mereka seperti dalam keadaan mabuk akibat terlalu ketakutan. Begitulah azab Allah yang amat berat lagi mengerikan. Jemaah Jumat rahimakumullah, setelah berlaku tiupan sangkakala yang pertama, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya agar manusia bangkit lagi. Pada kali ini semua manusia akan diadili berdasarkan amalan mereka di dunia dulu.
Mereka tidak akan dizalimi, tidak akan disiksa kecuali diakibatkan dosa mereka. Semua ini berdasarkan catatan dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh umat manusia ketika di dunia, tanpa sedikit pun ditambah atau dikurangi dari amal-amal perbuatan yang pernah dilakukan. Bahkan sebesar Zahra akan tetap diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan tersebut ditutup apabila manusia telah mati, tetapi setelah tiba hari pengadilan, buku amal itu diberikan serta dibuka di hadapan mereka masing-masing. Pada saat itu, manusia akan mengetahui amal kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Di saat itu, tiada siapa yang dapat mengubah catatan berkenaan. Masing-masing akan menerima hasil perbuatan mereka dalam bentuk buku catatan amal mereka. Jika diberi dan diterima dengan tangan kanan, bahagialah si penerimanya, karena itulah tanda bahwa kenikmatan hidup di surga bakal menantinya. Surga merupakan balasan dan ganjaran yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amat malang bagi mereka yang menerima buku catatan amalan mereka dengan tangan kiri, kerana balasan ke atas mereka adalah neraka yang disediakan bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang zalim, yang kafir, yang ingkar kepada kebenaran Al-Quran, dan orang yang suka berbuat kemaksiatan semasa hidupnya di dunia. Pada ketika itu barulah mereka berkata menyesal. Ketika itu malaikat menjaga neraka diperintahkan menangkap orang-orang yang berdosa itu beserta membelenggu mereka. Kemudian mereka disiksa di neraka Jahannam. Tubuh mereka dibelit dengan lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta. Demikianlah gambaran betapa dahsyatnya hari kiamat atau hari kebangkitan itu. Karena itulah peringatan ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran agar manusia menjadikannya pengajaran, peringatan serta ikhtibar, sehingga mereka tidak tergolong di kalangan orang-orang yang sesat dan ingkar akan kebenaran hari pembalasan tersebut. Jemaah Jumat rahimakumullah, ingatlah bahwa dunia ini hanya pinjaman dan inilah ketikanya untuk kita menentukan masa depan kita di akhirat nanti. Jika kita seorang yang taat perintah Allah, pasti kegembiraan dan kebahagiaan yang akan diperolehi. Tetapi jika seorang yang ingkar perintah Allah, hidup bergelimang dosa dan maksiat, maka kesengsaraanlah yang akan menanti. Bukankah Allah telah memperingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, melainkan merekalah yang merubahnya. Karena itu, kita perlu sadar, jika kita telah banyak melakukan kesalahan dan dosa, bertobatlah dengan segera. Jangan tunggu hingga nyawa di kerongkongan atau baru hendak bertobat, karena pada saat itu tidak ada gunanya lagi. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.